saya, biasa dipanggil Husnul. Saya mahasiswi Akper Keresusada yang akan dinas di ruangan ini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saya perawat yang akan merawat ibu untuk hari ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Nama saya Ibu Desi. Senangnya dipanggil apa? Desi. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya perhatikan ibu sering ketawa dan berbicara sendiri, lalu jarang berkomunikasi dengan pasien lain dan sering menyendiri. Apa yang membuat ibu seperti itu? Saya merasa setiap saya ingin istirahat dan melakukan aktivitas lain, saya mendengar suara seperti suara sesuatu yang bukan berasal dari asalnya. Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang apa yang ibu alami sekarang ini? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 10 menit? 10 menit ya, ya udah kalau tadi. Ya, dan tepatnya di sini ya. Iya. Tujuan dari pertemuan kita ini yaitu untuk membantu ibu mengontrol halusinasi dan ibu dapat mengikuti program pengobatan yang diberikan secara optimal. Baik, Sus. Apa ibu mendengar suara yang tanpa ada wujudnya? Iya, seperti bisikan. Apakah suara itu menakutkan, menyeramkan, atau bagaimana? Sama. Iya, suaranya menakutkan. Saya percaya ibu mendengar suara itu, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara apapun. Kapan paling sering ibu mendengar suara itu? Jika saya sedang sendirian atau saya sedang melakukan aktivitas, saya suka mendengar suara-suara itu. Apa yang ibu rasakan ketika mendengar suara? Saya merasa takut. Kemudian apa yang ibu lakukan ketika mendengar suara itu? Ya, saya hanya bisa menjerit dan terkadang saya menangis. Nah, apa yang ibu alami itu namanya halusinasi. Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan cara menghardik. Yang kedua melakukan aktivitas. Yang ketiga itu cakap. Dan yang keempat itu minum obat. Bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan menghardik? Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Karena ibu setuju, baiklah saya akan mempraktekannya terlebih dahulu, baru ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini ibu, jika suara itu muncul, ibu bisa menutup kedua telinga dan memejamkan mata sambil katakan dengan keras, pergi, aku tidak mau dengar, kamu suara palsu. Seperti itu ya Bu. Sekarang ibu coba ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, aku tidak mau mendengar kamu suara palsu. Enggak. Wah, bagus sekali Bu. Selanjutnya saya akan memberikan cara kedua untuk mengontrol halusinasi ibu, yaitu dengan bercakap-cakap. Caranya adalah jika ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja ibu cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman ibu untuk berbicara dengan ibu. Contohnya begini, tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara, ayo kita mengobrol dengan saya. Atau ibu bisa minta pada perawat untuk berbicara seperti ini. Berbicaranya seperti, Sus, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Coba ibu praktekkan. Sus, tolong bicara dengan saya sudah mendengar suara-suara yang aneh. Bagus sekali ibu sudah bisa melakukannya. Selanjutnya saya akan mengajarkan ibu cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas sehari-hari untuk mengalihkan halusinasi ibu. Contohnya seperti berolahraga, nonton TV, mendengar musik kesukaan, membaca majalah atau buku kesukaan ibu,
Dari contoh yang saya berikan, adakah yang Ibu suka? Saya lebih suka nonton TV dan mendengarkan musik. Berarti Ibu sudah bisa melakukan aktivitas ini untuk mengalihkan halusinasi Ibu. Segera saja lakukan ya Bu apabila halusinasi itu muncul. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara 6 benar minum obat. Baik, akan saya jelaskan di mana Ibu perlu meminum obat anti halusinasi secara teratur agar pikiran Ibu jadi tenang dan tidurnya juga jadi nyenyak. Sebelum Ibu meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama itu yang tertulis di situ? Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis obatnya, berapa dosis, 1 atau 2 butir obat yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara meminum obatnya. Ibu harus minum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Adakah manfaatnya? Ada, saya merasa lebih tenang. Coba Ibu sebutkan cara-cara yang dilakukan untuk mengontrol halusinasi Ibu. Yang pertama menghati, yang kedua bercakap-cakap, yang ketiga melakukan aktivitas, dan yang keempat meminum obat. Wah, rupanya Ibu masih ingat dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Segera saja Ibu lakukan untuk membantu Ibu dalam mengontrol halusinasi. Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Basis cukup. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin pembicaraan ini saya akhiri sampai di sini ya. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Permisi. Sama-sama.